sahabat-sahabat properti, kembali lagi dengan saya Jenny Kam, Property Agent. Nah, sahabat-sahabat, hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk mereview salah satu klaster yang ada di kawasan dekat dengan Gading Serpong. Nah, posisinya itu cuma 5 menit ya sahabat-sahabat dari Gading Serpong. Kalau dari BSD, Aeon BSD itu sekitaran 10 menitan. Nah, rumah yang akan saya perkenalkan ke sahabat-sahabat ini adalah rumah dengan lebar 5 meter dan 5,5. Nah, dengan panjang ke belakangnya ini adalah di 13,5 meter untuk yang lebar 5 dan 14,5 meter untuk yang lebar 5,5-nya. Nah, untuk rumahnya ini cuma di 1 eman ya. Nah, rumah ini itu punya 3 kamar tidur. Nah, saya akan mulai dari yang ukuran lebih kecil, yaitu yang ukuran 5. Nah, tepat di belakang saya ini adalah rumah yang akan saya perkenalkan. Nah, dari tampak depannya sahabat-sahabat bisa lihat untuk carportnya ini memuat 2 mobil. Nah, jadi kalau mobilnya nggak terlalu gede atau mobilnya kecil-kecil, 2 mobil muat. Nah, di sini ada teras sebesar ini. Nah, teras ini bisa ditaruh beberapa kursi kecil atau coffee table. Nah, di sini adalah pintu utamanya. Jadi ini pintu utamanya. Nah, kita akan mulai melihat di bagian dalam dari rumah ini. Nah, kita masuk ke bagian dalam dari rumahnya. Sahabat bisa lihat untuk rumahnya di sebelah dari pintu sudah dilengkapi dengan kaca. Jadi ada kaca dan juga ada jendela kacanya. Nah, pada saat kita masuk, di samping pintu ada powder room, sudah tersedia dengan kloset dan juga sudah tersedia dengan wastafel. Rumahnya konsepnya adalah open space. Jadi terbuka semua dari ruangan ke ruangan itu terlihat. Di sini ada ilustrasinya dijadikan sebagai dining table. Di sini dijadikan sebagai family room atau living area. Nah, ini adalah dapurnya, dibuat sekompak mungkin sehingga bisa memuat untuk sink pencuci piring, stove elektrik 2 tungku. Di sini juga disediakan kitchen island yang nggak terlalu besar. Masih ada sedikit bagian belakang untuk rumah ini karena panjangnya adalah 13,5 meter. Kalau sahabat-sahabat mau membuat living areanya lebih besar bisa dimundurkan, tapi di sini dijadikan ilustrasi untuk menjadikannya sebagai tempat untuk berkumpul-kumpul di bagian taman belakang. Nah, kita akan menuju ke lantai yang kedua. Masuk ke lantai yang keduanya. Nah, untuk kamar tidur yang pertama pada saat kita naik ke tangga di sebelah kanan. Nah, ini adalah kamar tidurnya yang pertama. Untuk kamar tidurnya juga sudah mempunyai kamar mandi bagian dalam. Nah, ruangannya seperti sahabat bisa lihat cukup besar. Sudah disediakan tempat untuk menaruh televisi, buat queen size bed, nakas kanan kiri, dan juga ada drawer pakaian di sini dan juga ada dressing table yang bisa diletakkan di sini atau study table. Nah, untuk kamar mandi bagian dalam sudah disediakan dengan shower, wastafel dan juga klosetnya. Nah, ini adalah kamar yang pertama di lantai yang kedua. Nah, kita menuju kamar yang kedua. Di sini untuk kamar keduanya, ini bisa dijadikan sebagai kamar tidur anak karena ukurannya yang lebih kecil daripada kamar yang pertama saya tunjukkan. Untuk kamar tidur anak pun menurut saya masih cukup besar karena masih memuat ranjang dan juga masih memuat drawer pakaian atau lemari pakaian. Untuk kamar anaknya juga sudah tersedia dengan kamar mandi bagian dalam, jadi anak-anak nggak perlu keluar lagi untuk mandi. Nah, ini juga adalah kamar anak. Nah, di sini juga dijadikan sebagai kamar anak ukurannya lebih kecil. Juga ada kamar mandi bagian dalam. Nah, kita akan melihat yang lebar 5,5-nya ya sahabat-sahabat. Nah, ini adalah yang lebih besarnya, jadi setengah meter lebih besar. Untuk carportnya sama ya, bisa memuat sampai 2 mobil. Nah, kita akan masuk melihat apa yang ada di bagian dalam. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Jadi karena dia ada setengah meter lebih besar, sahabat-sahabat, jadi kelihatan akan lebih lebar. Nah, untuk lantai pertama, pada saat kita masuk langsung ke sebelah kanan, ini adalah area powder room. Powder roomnya sudah disediakan dengan kloset dan wastafel. Ini sama seperti yang lebar 5 tadi, itu hanya ada ruang tamu, hanya ada ruang makan dan juga ada dapur di sini. Ada bagian belakangnya bisa dijadikan sebagai area taman belakang. Nah, kita akan lihat apa yang ada di lantai kedua di lebar 5,5 ini. Kita akan menuju ke lantai kedua ya, sahabat-sahabat. Bisa lihat untuk tangganya. Kamarnya juga ada 3. Jadi ini adalah kamarnya, sedikit lebih lega daripada yang tadi karena dari ilustrasinya pun nakasnya juga lebih besar ya. Jadi lebar jendela yang ada di kamar utamanya juga lebih besar. Nah, untuk setiap kamar di type ini itu juga punya kamar mandi bagian dalam, jadi sudah ada wastafel, kloset dan juga sudah ada showernya sendiri.
Nah, ini kamar kedua buat anak-anaknya tuh punya jendela yang menghadap ke bagian belakang, cukup besar. Ruangannya memuat queen bed. Jadi ada juga nakas satu di sini, dibuat sekompak mungkin untuk lemari TV-nya, dan juga untuk kamar mandinya sudah tersedia di bagian dalam. Dan ini adalah kamar yang terakhirnya. Jadi kamar yang terakhir bisa memuat single bed. Jadi ada sedikit kecil drawer untuk pakaian. Nah, di sini sudah ada kamar mandinya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mungkin sedang mencari rumah dengan budget 1 M-an atau tepatnya di angka 1,1-an lah ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pilihan sahabat-sahabat. Nah, lokasinya itu juga sangat bagus dan akses untuk menuju ke areanya pun juga sangat besar. Jadi bukan akses jalan kecil, tapi adalah akses jalan besar. Nah, saya summarize sedikit apa yang tadi kita lihat di klaster ini. Nah, klaster ini tuh adalah klaster dengan ukuran 5 meter dan 5,5 untuk lebarnya, dengan panjang ke belakang di 14,5 dan 13,5. Nah, untuk rumahnya itu adalah rumah dengan 3 kamar tidur dan 1 powder room. Nah, untuk 3 kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi masing-masing di setiap kamar. Jadi nggak perlu lagi ngantri untuk pakai kamar mandi. Nah, dengan ukuran lebar 5, mereka bisa membuat atau mendesain layout yang membuat rumahnya tidak kelihatan kecil atau sumpek. Dengan jendela di mana-mana, itu membuat rumahnya lebih sehat karena ada pencahayaan atau matahari yang masuk ke dalam rumah. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mungkin pengen tahu detail tentang rumah ini, bisa segera menghubungi saya. Saya punya WhatsApp di bawah ini. Nah, sahabat juga bisa mensubscribe YouTube channel saya. Kalau belum mensubscribe-nya, bisa juga menyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi next video dari saya. Nah, sahabat-sahabat juga bisa memfollow ya sosial media saya, itu baik di Instagram, di TikTok maupun di Facebook, supaya dapat juga listingan-listingan saya melalui beberapa sosial media tersebut. Thank you udah mengikuti saya hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye.